dirahmati oleh Allah SWT menuju di Masjid Al-Kautsar, perumahan Gria Cilegon yang kita cintai. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah yang telah hadir dalam acara di Masjid Al-Kautsar pada kesempatan hari ini, yang kita tunggu, yang kita nanti, insya Allah diberikan keselamatan dalam perjalanan menuju ke Masjid Al-Kautsar. Beliau Bapak Dr. Hasan Haikal Baras, ya. Dan juga disediakan Bapak Ustaz Ahmad Haikal Hasan STMT atau Babel Haikal yang selalu berjalanan untuk itu mengawali dari acara ini. Sambutan demi sambutan akan kita awalkan terlebih dahulu. Ya Allah, amin ya rabbal alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih, semoga dengan ayat suci Al-Qur'an menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kami aturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ini telah hadir di hadapan kita. Beliau yang kita tunggu, yang kita nanti Al-Mukarram, Bapak Kiai, Bapak Dr. Hasan Haikal Baras ya, di Jakarta bersejarah dengan kita. Alhamdulillah amin. Semoga hari ini kita bersama-sama dalam masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah 2021 bertempat di perumahan Gria Cilegon, Desa Margatani, Kecamatan Keramat Batu, Kabupaten Serang. Baitullah Masjid Al-Kausar hari ini. Semoga dengan penuh berkah dan rahmat kita, Alhamdulillah beliau Al-Mukarram telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Haikal ya. Selamat datang ya, Alhamdulillah. Semoga beliau sehat selalu dan semoga kita di sini bersama-sama dalam peringatan Maulid Nabi, kita bersama-sama mengenalkan ilmi tentunya. Yang berikutnya kepada beliau Al-Mukarram, waktu dan tempat kami silakan kepada beliau. Jam 10 dengan perkiraan setengah 12 sampai di mari, dengan perkiraan setengah 12 sampai di mari, karena lihat Google itu cuma 1 jam 30 menit 1 jam 30 menit, jadi jam 10 tepat selesai, jam 11.30 11.40 sampai di mari, makan dulu gitu kan, HP dulu gitu kan, ngobrol dulu sama pengurus, ganti baju dulu. Rupanya luar biasa kemacetan, jadi nggak pernah yang kayak begini-begini. Minta maaf, Pak Beribu minta maaf ya. Dan kagak ada jumpungan, minta maaf, yang salah bukan gue. Ya kan? Jalanan yang salah. Luar biasa kemacetannya, luar biasa. Jadi minta maaf, yang beribu maaf. Jadwalnya 12.30, tepat waktu mestinya. Mestinya tepat waktu. Tapi luar biasa kemacetannya sampai membuat molor sampai begini hari. Dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Begitu sampai di mari langsung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semua. Amin.
Buang, ngapain kemarin, kan laki saya udah pensiun Pak, jadi daripada di rumah ngadepin dia mulu, ingin ke masjid. Buang, gak usah, gak boleh, gak baik, haram begitu. Ngapain kemarin cuma satu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Itu doang niatnya. Maka kita berdoa nih, yang niat kemarin cuma karena Allah. Yang niat kemarin cuma karena Allah, berhazimiyah walaupun niat salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan nunggunya kita ini, Allah ganti dengan kesehatan yang berlimpah buat kita semua. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini dan dia menunggu sampai dengan selesai acara, melainkan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon kepadamu ya Allah, tidak satu pun yang hadir di tempat ini, melainkan Allah berikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, bagi yang belum punya jodoh, dengan hadir di tempat ini niscaya Allah kirimkan jodoh yang terbaik dari sisinya ya Allah. Ya Rabbi, bagi yang punya hutang, yang hadir di mari, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk membayar semua hutang-hutangnya. Yang niat kemarin buat nyumbang dan menuntut ilmu karena masjid kita lagi perlu perbaikan. Yang kemarin buat nyumbang ya Allah ya Rabbi, siapapun yang menyumbang nanti ya Allah ya Rabbi, berikan lipat ganda ya Allah, lipat ganda ya Allah, lipat ganda ya Allah, makmurkan rezekinya ya Allah, tentramkan keluarganya ya Allah, sempurnakan kesehatannya ya Allah, jadikanlah dengannya dan pasangannya sakinah mawaddah warahmah, wasa'ah ilal jannah. Bagi yang nyumbang aja ya Allah, bagi yang gak nyumbang beri hidayah ya Allah, karena pelitnya ya Allah, dan juga kasih pelajaran ya Allah, biar tidak pelit lagi ya Allah. Bagi yang nyumbang nanti ya Allah, niat ke masjid nyumbang Pak, jangan ke mall aja yang nyumbang 100.000 kurang bawa ke mall, ke masjid kebanyakan. Gimana ceritanya? Makan kopi, makan nasi, makan apa bayar 300.000, ke masjid 300.000 nggak pernah, seumur umur nggak pernah nyumbang 300 masjid ke masjid. Lu mau masuk surga bagaimana ceritanya? Beli handphone 2 juta, 3 juta, beli handphone, seumur umur belum pernah nyumbang masjid 2 juta. Bagaimana ceritanya orang kayak begini masuk surga? Ya Allah ya Rabbi, yang pelit ya Allah kasih pelajaran ya Allah. Kalau hasilnya walaupun yang tersalihah, yang nyumbang lipat gandakan hartanya ya Allah. Jadikan kesehatannya ya Allah, sempurnakanlah kesehatannya ya Allah. Jadikanlah anak-anaknya anak-anak yang mendapat pekerjaan yang baik ya Allah, anak-anaknya mendapat jodoh yang terbaik ya Allah. Amin ya Allah. Al-Azimnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia panitia yang kayak sumbangan? Geser aja sumbangannya sekarang. Geser sumbangannya sekarang. Pengen tahu bagaimana orang-orang setelah didoain dia mau nyumbang apa kagak? Bukan buat saya Pak, bukan buat panitia, buat masjid. Bukan saya bawa pulang, nggak usah bilang menzalim bawa pulang. Ayo cepat bukan tahu. Ayo edarin sumbangan itu Pak, biar semuanya tahu itu. Ayo panitia, apa keputusan Pak? Gue bukan panitia. Ayo cepetan panitia. Salamullah, salamullah. Ayo.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وزورنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kemuliaan ini, atas kesempatan ini, atas undangan ini, atas kehormatan ini. Saya merasa takjub apalagi dengan baju seragamnya yang luar biasa. Karena ada yang nggak pakai seragam, kenapa nih? Nggak dikasih baju seragam. Aneh dikasih, tadi mana yang mau ngasih ke mana? Ada. Mestinya pakai sekarang kali ya. Tapi sebentar, itu ada pakai topi kan, pakai begini tuh tasnya. Ntar orang-orang bilang itu yang ceramah siapa yang Haikal bukan. Sebab beda sama ceramah sama yang ada. Mesti ganti topinya. Biar sama sama yang memang digambar, biar sama. Biar sama gue ganti gambar, biar sama. Sama kan? Sama kan? Dia begitu. Ya Allah ya Rabbi. Mohon maaf, beri dulu maaf. Sekali lagi minta maaf. Kenapa saya tarikin dulu? Biar Bapak Ibu ada rasa perjuangan. Jangan pelit masuk ke masjid Pak. Jangan pelit. Kalau kita pernah sekali makan 300.000, saya tanya pernah nggak nyumbang masjid langsung diberi 300.000? Kalau pernah kita makan satu kali makan 500.000 di restoran, pernah nggak kita berani begitu? Berkali-kali kita ke mall berani bawa duit 500.000 berkali-kali. Tapi ke masjid kagak bawa duit, ini ya Allah, bagaimana ceritanya sih ke masjid kagak bawa duit? Emang siapa yang melihara masjid ini kalau bukan jamaah? Emang siapa yang bikin AC kayak begitu tuh? Emang siapa yang bayar listrik? Imam masjid di Mare, jangan sampai dia mikirin apapun, penuhi semua kebutuhannya. Imam masjid tetap di Mare. Jangan sampai dia bayar listrik, bayarin listriknya. Jangan sampai dia tenteng bawa apa, penuhi kebutuhannya. Biar dia fokus untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu pengelolaan masjid yang baik dan benar. Jamaah mesti kan sarang sedikit, paling sarang berapa ya begitu kan? Masjid mesti makmur. Lalu kemudian banyak deh. Cuman hari ini yang saya mau sampaikan bukan itu. Yang hari ini yang saya mau sampaikan adalah benarkah kita cinta kepada Rasulullah SAW sesuai dengan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke situ, izinkan saya menyampaikan ucapan yang terima kasih yang tak terhingga. Pertama kepada pengurus masjid ini dan yayasannya dan DKM-nya yang telah mengundang, yang telah mengizinkan, yang telah memberikan penghormatan yang luar biasa. Yang kedua, wabil khusus yang menjemput mana tadi itu? Oh, masya Allah, ini supir lintas Sumatera. Ya, luar biasa, cas, luar biasa. Jazakumullah, terima kasih kepada ketua masjid, masya Allah, kita belum ngobrol ya. Kepada guru-guru, ya saya ini masya Allah. Ampun, guru izinnya. Kepada semua yang saya akan sebutkan satu persatu. Kepada Bapak RW, ada Pak RW, yang mewakili Pak RW. Kepada Pak Lurah yang hadir, Pak Lurah yang mewakili, nggak diundang. Kepada Bapak Kapolsek apa namanya? Ramat Watu, Kapolsek yang mewakili Pak Kapolsek. Kasat intelnya. Masya Allah, kadang-kadang ente undang gimana ceritanya? Diundang dong, sehingga kita hadir ada Bapak polisi di sini, sehingga masyarakat lihat di mana-mana ada kegiatan maulid.
hadir dan yang mewakili. Jazakumullah khairul jazak. Ya saya nggak sebut satu persatu karena waktu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat pangkat derajat antum semua. Yang saya sebut, yang nggak sebut, mudah-mudahan Allah muliakan kehidupan di dunia dan akhirat. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cinta, tak kenal maka tak cinta. Rasulullah dikenal oleh semua makhluk. Tidak ada makhluk yang tidak kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai tercatat dalam Taurat dan Injil, sampai-sampai tercatat di kitabnya mereka, sampai-sampai tercatat walaupun Taurat yang sebenarnya kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa, walaupun Injil sebenarnya ada Injil kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa, namun walaupun sekarang Talmud dan Alkitab atau Bible Allah sampaikan mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Luar biasa saudara. Saudara, perumpamaan yang Allah sampaikan itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita kan kenal anak kita kan luar biasa. Sekali dari 1000 anak lewat satu anak kita pasti gak bakal ketukar, benar apa tidak? Dari jauh kita melihat anak kita yang mana. Kenapa? Karena anak kita sendiri punggungnya aja kita tahu. Jangankan begitu, kita pernah lewat baunya aja kita tahu anak kita. Begitulah orang-orang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehadirannya semua makhluk menanti kehadirannya. Saya gambarin sedikit Pak zaman jahiliyah. Bagaimana kelamnya zaman jahiliyah? Wanita, bu, kalau tidak karena Rasulullah nggak pernah dimuliakan wanita. Pada waktu itu wanita itu barang, bukan orang. Orang cuma satu, laki-laki. Terdiri dari dua golongan, laki-laki keturunan raja sama yang bukan keturunan raja. Wanita bukan dianggap pada waktu itu. Ibu pernah nonton film Robin Hood nggak? Pernah Robin Hood? Itu di belakang, di antara gandum, barang-barang ada perempuan kan? Nah itu dia perempuan harganya sama dengan barang-barang. Kalau gandum buat makan, kalau perempuan buat dipakai. Dia main judi. Begitu kalah bayarannya perempuan. Anaknya, bininya, kita buat taruhan judi. Ini perempuan di atas sampai nongak mulu ke leher sakit. Di bawah mestinya jadinya enak gitu. Ibu bapak sekalian, kalau bukan kata Rasulullah yang angkat pertama kali derajat wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah lah kita kenal Islam. Karena Rasulullah lah kita kenal Al-Quran. Karena Rasulullah lah kita kenal Allah. Karena Rasulullah kita pakai jilbab. Kita maksudnya luar aja gitu kagak. Karena Rasulullah kita kenal baju koko, baju kopiah. Karena Rasulullah kita kenal sejadah. Karena Rasulullah kita kenal masjid. Karena Rasulullah ada qul huwallahu ahad. Kan karena Allah. Iya memang karena Allah, tapi penyebabnya siapa? Ya memang semua karena Allah, tapi asbabnya siapa? Laulaka kata Rasulullah dalam hadis qudsi, ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit bumi serta seisinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita kenal najis karena Rasulullah. Kita kenal haram karena Rasulullah. Beliau yang ajarkan yang mana najis, yang mana haram. Beliau ajarkan yang mana halal, yang mana haram. Beliau ajarkan yang mana mubah, yang namanya sunnah. Beliau ajarkan terus dan beliau perjuangkan dengan di Uhud, di Badar, sehingga kita sampai. Kalau tidak kata Rasulullah tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Catat baik-baik saudara. Catat omongan saya ini. Kalau tidak kata Rasulullah tidak ada Pancasila saudara. Lihat ketuhanan yang Maha Esa. Itu ucapan Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu perjanjian Nabi dalam pasal 2, dalam pasal perjanjian Madinah pasal 1. Pasal 2. Pasal 1, maaf, pasal 2 sampai 11 itu persatuan Indonesia. Yang Nabi katakan persatuan Madinah Al-Munawwarah. Lihat, kalau tidak kata Rasulullah, nggak ada kita orang yang beradab. Kalau nggak kata Rasulullah, kita nggak kenal yang namanya persatuan. Sebelum Rasulullah hadir, lihat di daerah Persia. Lihat, jangan bilang bangsa Arab jahiliyah. Sekalian dunia jahiliyah pada waktu itu, dan lebih jahat itu di bangsa Persia. Kenapa jahiliyah di bangsa Persia?
buka sejarah. Bangsa Persia itu kalau punya anak perempuan, yang paling berhak meniduri adalah ayahnya. Gak ada sebiadab-biadabnya bangsa Arab pada waktu itu lebih biadab daripada bangsa Persia. Di Romawi lebih jahat lagi. Manusia jadi makanan singa, yang menang jadi gladiator. Gak ada di bangsa Arab yang kayak seperti itu, saudara. Ini bangsa Romawi, ini Yunani, gladiator, orang kasih makan buat singa. Coba lihat, yang berhak menikah pada zaman itu adalah yang punya keturunan raja, yang gak boleh tidurin perempuan. Coba bayangin, gak boleh, dikebiri Pak, dikebiri, gak boleh kawin. Bangsa budak katanya. Di Asia lebih jahat lagi. Konfusius setiap menang perang itu yang kalah dikerangkeng untuk apa? Digodok untuk makan berbulan-bulan daging orang. Ini yang namanya jahiliyah, saudara. Apa kita kenal kayak begitu? Nggak kenal. Yang kenal Arab jahiliyah. Dari mana jahiliyahnya? Karena mengubur anak wanita yang masih, kalau lahir wanita dikubur hidup-hidup. Begitu kan? Begitu kan? Mari kita pakai logika yang sehat. Kalau semua anak wanita yang lahir dibunuh, kagak ada Abu Bakar Siddiq, kagak ada Umar bin Khattab, kagak ada Utsman bin Affan, kagak ada Ali bin Abi Thalib, kagak ada para sahabat. Emang dia keluar dari laki? Betul apa tidak? Jadi bagaimana dong kita memahami sejarah? Itu berlaku bagi kepala suku yang anaknya akan jadi melanjutkan menjadi kepala suku. Si kepala suku malu kalau yang lahir itu perempuan, makanya dikubur. Dan cuma beberapa orang, saudara. Jadi biar paham sejarah, waktu itu begitulah dunia, begitulah kelamnya dunia. Dagang suka-suka, riba luar biasa ribanya. Nah, pada waktu itu wanita kagak ada harganya. Wanita itu barang dagangan. Yang miskin melarat, yang kaya semakin luar biasa, apalagi keturunan bangsawan. Tiba-tiba Rasulullah hadir. Dunia geger, langit pun mau runtuh, matahari bersinar, padahal malam hari cuma muncul bulannya seperti matahari. Dan tiba di rumah Sayyidatina Aminah yang mulia. Dan kemudian akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di Romawi ada Raja Heraklius yang katanya, ya, seluruh kerajaan harus ikut agamanya Heraklius. Kalau nggak ikut agama Heraklius, diusir atau dibunuh di Romawi. Di bagian barat ada Raja Najasyi. Kalau nggak ikut raja itu Habasyah, dibunuh atau keluar. Di timur ada Majusi, ada Persia. Kalau nggak ikut agama Majusi, dibunuh atau keluar dari negara itu. Tiba-tiba Rasulullah hadir dengan mengatakan la ikraha fiddin. Coba, nggak ada paksaan dalam agama. Coba lihat. Begitulah mulianya Rasulullah SAW. Begitulah mulianya Islam. Tiba-tiba dunia tercengang, ada konstitusi yang merupakan menghargai semua orang yang ada dalam sebuah negara. Rasulullah yang sampaikan, apabila negara dalam bahaya, maka orang Islam maupun yang bukan Islam harus bersatu untuk menghalau negara dalam bahaya yang mengancam negara. Pasal yang ke-12. Coba, semua manusia sama kedudukannya dalam hukum. Rasulullah yang sampaikan, equilibrium before the law. Tidak boleh paksa dalam agama. Rasulullah yang sampaikan dalam pasal ke-8. Coba, apa ada konstitusi kayak begini? Tidak ada, Pak. Bahkan pasal yang ke-15, setiap warga negara Madinah kalau keluar kota mesti lapor. Bayangkan, orang yang bukan warga Madinah kalau masuk keluar harus lapor. Maaf, kalau yang warga Madinah nggak usah lapor. Kalau yang bukan warga Madinah harus lapor. Apa artinya? Beliau telah menerapkan visa dan paspor. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulianya luar biasa, nggak ada cara bandingannya. Jadi Amerika itu menerapkan hukum, mencontek. Amerika sendiri yang nulis, Pak.
pilarnya itu adalah Konstitusi Madinah atau Declaration of Human Rights di PBB. Bagian pertama, kedua, ketiga persis copy paste dengan piagamnya Rasulullah yang ditulis oleh Nabi Muhammad pada tahun 622. Maka dunia mesti berterima kasih. Kalau nggak karena beliau, nggak ada Pak manusia yang normal. Semuanya barbar. Dia memaafkan semua orang yang bersalah. Yahudi jadi bangke. Nih tolong dengerin, Yahudi udah jadi bangke, lewat, mati, masih berdiri Rasulullah dan menghormati itu bangke yang lagi lewat. Bagaimana masih hidup, udah jadi bangke ini masih dihormati. Tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana temannya sendiri, bagaimana sahabatnya sendiri, tentu lebih dihormati. Yahudi yang udah mati aja masih dihormati sama Nabi Muhammad. Sayyidina Ali juga demikian. Ada Yahudi tua mau ke masjid, tertatih. Sayyidina Ali nggak melewatinya. Allah Subhanahu Wa Taala menguji Ali bin Abi Thalib dengan mengutus malaikat Jibril untuk menahan Nabi supaya tidak bangun dari rukunya. Karena apa? Supaya Sayyidina Ali tidak terlambat dalam salat maghrib. Coba bayangin. Begitulah Islam. Jadi kalau ada orang yang memaki-maki saudaranya sendiri, tanya seberapa dalam cintamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang kita ngakunya pencinta Rasulullah, tapi kita lihat demikian juga. Bagaimana ceritanya? Itu loh, saking hebatnya Rasulullah dalam menghormati agama lain, dalam menghormati tempat ibadah orang lain. Umar bin Khattab sampai menuliskan Wa'dal Umariyah. Pada tahun 636 Umar bin Khattab menulis tentang apa? Umat Islam dimanapun berada, karena kita wajib taat kepada sahabat sebagaimana yang Nabi sabdakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Maka kita wajib taat sama Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Umar bin Khattab haramkan orang Islam mengganggu sinagoga, mengganggu gereja, termasuk kita kiaskan mengganggu wihara, mengganggu Buddha, mengganggu semua ornamennya, diharamkan oleh Umar bin Khattab. Apa enggak indah begini saudara? Apa enggak cantik seperti ini saudara? Sengaja saya tampilkan materi ini agar kita tahu Rasulullah adalah peletak perdamaian dunia. Di zaman beliau masih umur 25 tahun, semua orang di Mekah Al-Mukarramah pasti berhubungan duit sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi memberikan duit tanpa bunga dan mengembalikan sesuai dengan aslinya untuk membantu. Jadi bisa kita katakan beliau adalah bankir pertama di dunia, saudara. Di usianya beliau yang ke-25 tahun, tidak satu pun orang Mekah yang berangkat keluar kota kecuali menitipkan barang yang berharga di rumah Nabi. Tidak di rumahnya, saudara, tidak dengan istrinya, tidak dengan anaknya, dititip sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau al-amin. Boleh jadi kita katakan sekarang beliau adalah tadi perbankan pertama di dunia. Beliau pula kepala pegadaian pertama di dunia yang mengatasi masalah tanpa masalah. Itulah Rasulullah yang mesti kita kenal. Karena beliau lengkap. Ekonom, beliau bagian pertama. Beliau seorang ayah, beliau seorang kakek, beliau seorang suami, beliau seorang raja, beliau seorang pimpinan negara, beliau seorang jenderal yang memimpin perang, beliau seorang ketua masjid, beliau seorang DKM, beliau seorang lengkap, semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saudara, seberapa dalamkah cinta kita kepada Rasulullah? Mari kita lihat dalam usia perkawinan saja. Siapa yang tertarik dengan beliau? Kekayaannya tak ada yang satu pun yang sanggup membatasi. Ini kita di sejarah dikatakan Nabi Muhammad orang miskin, kawin dengan janda kaya. Kurang ajar itu mulut. Kurang ajar itu mulut. Saya minta robah di buku sejarah. Rasulullah tidak pernah menjadi karyawan Khadijah. Yang mulia Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, enggak pernah. Kebalik malah. Nih contohnya Pak. Nih dengerin. Tahu Carrefour? Tahu Carrefour.
Indofood titip barang di Carrefour, betul nggak? Indomie titip barang di Carrefour, betul nggak? Kopi Kapak Api titip barang di Carrefour, betul nggak? Kecap Bango titip barang di Carrefour, betul nggak? Betul nggak? Sirup Sarangsari, sirup ABC titip barang di Carrefour, betul atau tidak? Aqua, Ajwa titip barang di Carrefour, betul atau tidak? Betul? Berarti yang hebat Carrefour apa yang titip? Carrefournya, karena semua orang percaya dan nitip barang di Carrefour. Begitu persis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 200 ekor untanya. Khadijah titip barang, Umar titip barang, Abu Bakar titip barang, Umar bin Hisham titip barang, Abu Jahal titip barang, Abu Lahab titip barang. Kata Rasulullah, seolah Carrefour yang berjalan di zamannya. Jadi boleh kita bilang Rasulullah adalah wholesaler pertama di dunia. Kalau kita ngajinya begitu Pak, dengan sejarah, kita makin kagum. Ini manusia, la haula wala quwata illa billah. Benar kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Benar-benar dahsyat ini orang. Ini manusia sedahsyat-dahsyatnya makhluk yang pernah Allah ciptakan. Tidak pernah Allah ciptakan makhluk lebih indah daripada Nabi Muhammad. Oh, Nabi Yusuf gimana? Nabi Yusuf hanya 1% cuplikan. Nabi Yusuf tercipta dari nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segantang-gantangnya Nabi Yusuf masih bisa dipandang sampai para wanita teriris jadinya. Tapi Rasulullah bagaimana cara memandangnya? Tanya Abu Hurairah, sahabat yang selalu nempel. Tanya bagaimana rupa Rasulullah. Tanya Abu Bakar Siddiq, sahabat setianya, bagaimana rupa Rasulullah. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya bagaimana rupa Rasulullah, kami kata Abu Bakar Siddiq memandangnya hanya sanggup dari jauh. Begitu dekat kami menunduk. Kenapa? Sebagaimana kami tak sanggup menatap matahari. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bagaimana bisa dipandang wajah yang indahnya itu? Abu Hurairah bercerita ketika sahabat tabi'in bertanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana sih rupanya Rasulullah? Abu Hurairah bertanya balik kepada tabi'in yang tak pernah jumpa Nabi itu. Wahai anak muda, katanya Abu Hurairah, pernahkah kau menatap matahari? Pernah. Dekat apa dari jauh? Dari jauh dong. Kira-kira kalau dekat bagaimana? Kami tak sanggup menatapnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami para sahabat hanya mampu memandangnya dari jauh. Semakin dekat kami tak sanggup memandang, merinding sampai nunduk. Para sahabat, betapa mulianya bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingginya paling tinggi di antara semua sahabat. Paling tinggi. Kalau beliau duduk, yang kelihatan jidatnya Rasulullah, yang lain enggak. Coba. Kalau beliau berjalan lebih cepat dari yang lain, sampai Anas bin Malik mesti lari-lari kecil untuk mengikuti langkahnya Nabi. Sampai Bilal berlari kecil untuk mengikuti langkahnya Nabi. Paling gagah, paling hebat. Rambutnya kalau belum dipotong hampir-hampir menyentuh bahu. Matanya coklat kebiruan, seperti orang-orang Saudi yang orang Quraisy yang zaman sekarang. Kulitnya putih bersih, giginya putih bersih, selalu wangi. Selalu wangi. Sahabat kalau bicara itu suka memanjangkan kepalanya untuk mencium aroma nafas Rasulullah yang selalu wangi, karena beliau selalu bersiwak. Kalau kita cinta Rasulullah, mulut kita mesti wangi. Coba tengok sebelahnya. Hah, kita cepetan. Bagaimana dia katanya mau ikut Rasulullah? Abu Hurairah tidak sengaja melihat Nabi lagi ganti baju. Kata Abu Hurairah, aku lihat ketiak Nabi tidak ada satupun lembar bulu dan cahaya seperti bulan terang benderang. Coba bola kilo buka, suruh buka keteknya lihat. Katanya ikut Rasulullah. Jangan dong. Ini saya ngomong berkali-kali, ini jangan, supaya saya selalu ingat. Saya sih gak akan pernah ada bulu cabut, cetot jadi enak. Kalau dari kumis cabut, ya, bulu yang lain dipotong. Lu paham kan maksud gue dah? Paham gak? Paham ya? Ini berlaku buat laki dan perempuan. Potong bulu yang lain, cabut bulu ketiak. Itu 2 tempat yang bisa-bisa kuman ada di situ. Ya, potong. Kuku dan sebagainya, rambut dan sebagainya. Masya Allah, peletak rasa kebersihan yang pertama di dunia. Bapak tahu ya, tahun 1200 Eropa seperti apa? Tuh masih ada tuh WC-nya. Bekas di Eropa tahun 1200 WC-nya
bolong. Islam yang mengenalkan rapat tertutup. Itu Pak. Ntar kapan-kapan saya cerita sejarah yang lebih lengkap lagi. Hari ini saya masih mau nikmat cerita Rasulullah SAW. Dengan wajah yang tampan seperti itu, kata Hafsah binti Umar bin Khattab, salah satu istri Nabi, dia lihat Nabi lagi ganti baju. Aku lihat perut Rasulullah. Kata Hafsah apa? Seperti batu yang tersusun dengan rapi. Six pack. Ustaz gimana? Ya kan gue lagi proses. Lagi proses. Insya Allah. Ya maka jangan kasih makan. Biarin lo makan pisang kayak monyet, ya monyet dah. Monyet kadang berbut. Ini jemaah suka maksa soalnya. Isya ceramah kasih makan kebuli. Jam 9 malam ceramah kasih makan kebuli. Pulang ke rumah bini masak nggak enak makan lagi makan malam 3 kali gimana kayak begini. Tapi itu masa lalu. Ke depan insya Allah lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berkah Allah. Dengan wajah rupawan kayak gitu, dengan ketampanan yang dahsyatnya luar biasa, yang kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah memiliki bulu dada halus rapi tersusun sampai ke batas pusarnya. Coba, ya Allah, selalu ada Nabi Muhammad. Kalau kita bayangin merinding. Beliau punya cabang dan jenggot yang rapi banget. Sampai kalau wudhu suka disiang-siangin jenggotnya. Yang paling kurang ajar yang bilang punya jenggot goblok itu paling manusia kurang ajar pada Rasulullah. Nggak tahu bagaimana kalau ketemu Rasulullah nanti di akhirat ya. Saya mau ngadu, ya Rasulullah, ini orang dulu bilang yang punya jenggot goblok ya Rasulullah. Saya mau ngadu, biarin sebodoh, mesti dikasih pelajaran kalau orang menghina Rasulullah. Kan maksudnya nggak ke situ. Oh ya udah, kalau maksudnya nggak ke situ, mudah-mudahan Allah satukan iman Islam kita dan jadikan kita bersatu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah wajah dan ceria Rasulullah SAW. Dengan suasana kayak begitu, kira-kira wanita mana yang nggak tertarik? Di usianya yang ke-25 tahun, Rasulullah punya pembantu 23 orang. Kira-kira kaya nggak? Zaman dulu kekayaan diukur sama pengawal dan mobil kendaraan. Zaman sekarang juga begitu. Wih, pengawalnya banyak, orang kaya. Wih, mobilnya banyak, orang kaya. Rumahnya mah nggak ketahuan. Zaman dulu begitu Pak. Rasulullah dikawal tuh 23 orang pembantunya. Ternaknya nggak berhingga. Mau ngambil nggak ketahuan silahkan. Sampai waktu Sayyidah Khadijah melamarnya, Al-Kubra melamarnya, Rasulullah terima. Maksudnya bukan melamar, menyatakan hasrat. Dan Rasulullah menyambut hasratnya dan kemudian minta Abu Thalib pamannya melamarnya. Rasulullah kasih mas kawin berupa unta betina sebanyak 40 ekor dengan emas 500 keping. Bapak waktu melamar apa ya? Paling seperangkat alat sholat. Betul? Gimana ceritanya? Gak memuliakan wanita. Nabi 500 keping emasnya. Saya juga emas Pak. Ya, kawinnya tanggal 2 bulan Februari. Emasnya 2,2 gram. Iya. Ngapain mas berapa duit? Rasulullah lihat. Kok unta betina? Zaman itu kendaraan yang paling berharga itu unta betina. Satu unta betina 3 sampai 7 kali unta jantan. Tuh. Jadi urutan kendaraan zaman dulu nomor 1 unta betina paling mahal. Di bawahnya unta jantan, di bawahnya kuda jantan, di bawahnya kuda betina, di bawahnya keledai. Tuh 5 urutan kendaraan pada zaman itu. Kalau zaman sekarang urutan 5 kendaraan yang paling atasnya Lamborghini, Rolls Royce. Betul. Yang di bawahnya baru Alfa
Suzuki apa? R3 atau apa? Ya Fortuner gitu loh, kayak yang di bawahnya lagi ya Avanza, Daihatsu Ceria gitu. Di bawahnya lagi Bemo. Itu urutannya. Jadi kalau disamakan zaman sekarang, mas kawin Rasulullah 40 Rolls Royce, mana ada? Mana ada zaman sekarang berani? Berani nggak mas kawinnya 40 mobil? Dan macam-macam pak. Sejauh apa kita cinta Rasulullah? Sekenal apa kita dengan beliau? Jangan-jangan baru dengar cerita ini. Jangan-jangan baru dengar betapa lembutnya Rasulullah, betapa menghormati orang lain, betapa menghormati agama orang lain, betapa menghormati suku orang lain, sampai Rasulullah panggil Abu Bakar Siddiq, bangsawan kaya terhormat. Abu Bakar dipanggil, didampingi nama Bilal, yang budak yang berasal dari Habasyah, orang yang kecil, tingginya cuma 100 meter lebih dikit karena pendek. Betul, Bilal seorang yang kutek, dalam sejarah dikatakan orangnya keriting. Abu Bakar yang luar biasa dipanggil dua-duanya sama Nabi. Tidak ada kemuliaan Abu Bakar dibanding Bilal, tidak ada kemuliaan Bilal dibanding Abu Bakar. Lihat, disamai sama Rasulullah. Lihat coba itu. Ini ada orang yang maki-maki suku Betawi, dikatain kurang ajar banget orang. Nekat banget kata suku Betawi. Gua dikatakan tahu kita. Suku Sunda dikatain, suku Jawa dikatain, suku Batak dikatain. Bineka Tunggal. Selesai udah. Ada lagi yang lebih kurang ajar, ngatain karbon. Ini manusia dajjal sebenarnya, manusia berbentuk binatang sebenarnya. Ngatain itu buat apa dikatain saudara? Sama ente juga nggak boleh ngatain cebong, ngatain kampret, haram ya akhi. Jangan pakai saudara dengan sebutan yang buruk. Lihat sosial media isinya maki-maki semua. Ngakunya cinta Rasulullah. Cinta di mana kalau begitu saudara? Habib Rizik dikorek-korek, kesalahannya dicari-cari, difitnah di sosial media. Cinta di mana? Cucunya Rasulullah digituin. Gak pantas kita begitu saudara. Gak pantas. Saya girang dengan yang jemput tadi, sempat menanyakan bagaimana kabar Habib Rizik Ustaz. Saya girang. Gitu. Artinya saya diterima kehadirannya di sini. Ada masjid saya datang, sampai ceramah, sampai belum ceramah, sampai lama banget. Nggak ada satupun panitia menanyakan kabar Habib Rizik. Kenapa saya sebut Habib Rizik? Kenapa? Karena beliau dizalimi dan ngomong kali-kali Pak. Dia cuma berkata saya merasa sehat dihukum 4 tahun. Ini nggak adil saudara. Tapi kita sekarang hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila diambil keputusan yang tidak adil pada waktu itu. Mudah-mudahan dikasih pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah satukan iman Islam kita semua. Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemimpin, para TNI, Polri, BIN, semuanya Allah jadikan mukmin dan muttaqin. Para menteri, para anggota DPR Allah jadikan mukmin dan muttaqin. Para hakim, para jaksa Allah jadikan mukmin dan muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita masih doain Pak, karena memang itu senjata kita yang kita punya. Ya, kalau umpamanya melakukan kekerasan tidak ada dalam Islam. Melakukan demo tidak ada dalam Islam yang keras. Nggak ada kekerasan. Lakukan 212. Emang kenapa dengan 212? Salahnya di mana dengan 212? Jangan takut-takut Pak kalau ngomong. Emang kenapa salahnya 212? Saya sering dibilang begitu, misalkan 212. Emang kenapa 212? Salahnya di mana? 212 dihadiri oleh Presiden Jokowi. Siapa bisa bantah? 212 itu acaranya tidak ada pembicaraan Habib Rizik. Yang ceramah DPR Pak Hidayat Nur Wahid, ulamanya Agim, doanya Ustaz Rifin Ilham almarhum, dan keynote speaker pembicara utama Bapak Tito Karnavian pada waktu itu Kapolri. 20 sos kita kosongkan untuk polisi yang hadir dalam 212. Salahnya di mana? Dihadiri oleh Panglima Pak Gatot Nurmantio, dihadiri oleh Menko Polhukam Bapak Wiranto, dihadiri oleh para Panglima, dihadiri oleh para jenderal, dihadiri oleh para jenderal polisi. Salahnya di mana? Kenapa sekarang jadi begini? 212. Coba salahnya di mana? Itu kita diskusikan rame-rame. Adakah semut yang terinjak? Jawab. Adakah rumput yang terinjak? Jawab. Adakah rumput yang terinjak?
lebih bersih daripada semuanya. Lihat fakta sejarahnya. Jangan ada yang berebutan makanan, banjir makanan. Betul apa tidak? Saksikan apa tidak? Salahnya di mana? Fitnah yang luar biasa, dipojok-pojokin, disalah-salahin jadi kayak begini, saudara. Ibu-ibu keluar semua makanannya, sampai ya Allah ya Rob, sampai untung yang bawa dagangan itu dibawa pulang lebih banyak lagi, saudara. Betul apa tidak? Berbulan-bulan air aqua galon masih ada di rumah. Kenapa? Berlimpah. Makanan luar biasa. Itu yang namanya kita menyuarakan aspirasi. Polisi fasilitasi kok pada waktu itu. Kita dikasih kok mobil apa semua difasilitasi. Itu Bapak Kapolri yang sekarang Pak Sigit juga memfasilitasi dulu waktu menjadi Kapolda di Banten. Luar biasa. Kenapa sekarang jadi dimusuhin? Justru ini menjadi pelajaran buat kita, ada apa sebenarnya? Siapa yang musuhin ini? Siapa yang adu domba ini? Dalam acara 212 ada orang Kristen kebetulan dari etnis Tionghoa mau nikah di gereja. Siapa yang payungin? Hujan lagi, siapa yang siapin payung? Gaunnya kotor, siapa yang pegangin gaunnya? Siapa yang buka jalan? Siapa yang blokade supaya dia bisa jalan sampai gereja? Siapa yang buka? Siapa yang susun? Siapa yang berbaris? Ini yang kawin Pak, orang Kristen dipayungin sama kita, dibuka jalan supaya sampai ke gereja katedral. Di katedral kita tungguin Pak, supaya nggak kehujanan pulang, kita anterin sampai ke mobil. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Takbir. Jangan begitu, jangan begitu. Kita umat Islam yang cinta damai. 2 hari kemudian ada demo tandingan dan berkata, saya Pancasila. Emang gua kagak? Emang lu doang? Itu kaum intoleran. Kita dibilang intoleran. Akhirnya ada yang bilang tuh, kita Indonesia. Emang gua kagak? Kita undang Pak yang lain. Kita undang Konghucunya, kita undang Kristennya, kita undang. Saya kan bagian begitu, kita undang semua. Jangan begitu. Islam itu kompak, Islam itu damai. Islam paling bisa bekerja sama dengan orang yang bukan Islam. Kenapa? Karena dalam Islam la ikraha fiddin. Dalam Islam nggak boleh ngerayu-ngerayu, maksa-maksa untuk masuk agama, nggak boleh. Dalam Islam kagak ada misionaris. Dalam Islam kagak ada pangkuran, kagak ada. Kalau dalam agama lain saya nggak tahu ada nggak penginjil, ada nggak misionaris. Dalam Islam kagak ada yang demikian, saudara. Kenapa? Karena Islam melarang la ikraha fiddin. Tabayyana dari sudut minal ghaib. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kagak ada dalam Islam yang demikian. Lakum dinukum. Jelas dalam Islam Pak. Ini Rasulullah yang terapkan. Yang katakan demikian itu Rasulullah. Enggak boleh maksa itu Rasulullah. Harus menghormati Rasulullah. Enggak boleh menghina dalam Quran Al-An'am 108. Enggak boleh menghina Tuhan orang lain. Itu ajaran. Enggak boleh menghina gereja, nggak boleh menghina pendeta, nggak boleh menghina biksu, apalagi menghina pemerintah. Kalau ada Bapak dengar satu kelompok orang yang mengatakan pemerintah togut, bawa kemarin orangnya suruh diskusi sama saya. Nggak boleh demikian Pak, nggak boleh. Saya nggak sependapat, siapapun yang ngomong kagak bakal sependapat. Pemerintah jahat, nggak boleh. Kalau ada satu orang oknum, ya oknumnya. Polisi dikatain, nggak boleh. Nggak boleh institusinya dikatain. Kalau nggak ada institusi polisi, mau ngapain kita? Bagaimana bernegara kalau nggak ada begitu? Dalam Islam ada kok. Akamahum minju, stabilitas ekonomi. Wa amanahum min khauf, stabilitas keamanan. Yang punya keamanan otoritas itu ya TNI dan Polri. Ini dikatain seolah-olah umat Islam musuhan, nggak boleh. Makanya saya minta sama panitia polisi hadir di mari, kasih kesempatan bicara agar umat dekat dengan polisi. Berikutnya ini kritik saya nih, ya Pak ya, mau diundang belum polisi? Jangan-jangan nggak undang. Jadi demikian, maka apa yang saya sampaikan kalian bukan ini bukti bahwa Rasulullah itu adalah pencipta kedamaian. Rasulullah pencipta persatuan. Rasulullah pencipta perbankan yang nggak pakai bunga, pencipta pegadaian yang nggak pakai bunga. Rasulullah segala-galanya kalau kita kenal.
Jangan coba-coba keturunannya diganggu, jangan coba-coba. Ya, ada orang ini saya bingung, ada orang saking dengkinya berkata, nggak ada tuh keturunan Rasulullah. Ini orang la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia nggak percaya hadis nih, hadis sahih Bukhari. Rasulullah menyampaikan Imam Mahdi nanti di akhir zaman berasal dari keturunanku, kata Nabi. Lah, berarti emang muncul tiba-tiba jelum? Ya kan ada keturunan Nabi dari zaman dulu sampai sekarang. Siapa mereka? Tuh para habaib. Tuh yang kita dengar Al-Attas, yang kita dengar Al-Habsyi, yang kita dengar Al-Haddad, yang kita dengar bin Syihab. Itu semua daripada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akhir zaman Imam Mahdi juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan demikian saudaraku, jangan demikian. Mari kita jaga Indonesia yang beraneka ragam ini, berbineka tunggal ika. Kalau dengan Yahudi yang jadi bangkai dia masih dihormati, ini ulamanya. Saya belum pernah dengar orang Kristen mencela pendetanya, belum, dia sangat menghormati. Belum pernah dengar orang Hindu mencela biksunya, mencela pendetanya, belum pernah dengar, mereka sangat menghormati. Orang Katolik menghina pastornya, belum pernah dengar sekalipun, belum pernah dengar. Orang Buddha menghina biksunya, belum pernah dengar. Mereka sangat menghormati Siddhartha Buddha Gautama. Yang kita dengar, yang kita lihat adalah orang Islam mencela ulama. Betul? Itu siapa sebenarnya ini manusia? Yang kita dengar orang Islam mencela Habib, yang kita dengar orang Islam mencari-cari kesalahan dan mengorek-orek dan mengumbar di sosial media. Ini yang kita dengar. Ini siapa sebenarnya? Kita curiga ini makhluk apa ini? Ini terbuat dari apa ini makhluk? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin dimulakan Allah, kalau kita kenal kepada Rasulullah dengan lebih baik, sedalam apa cinta kita kepada Nabi, sekarang kita mesti bela. Siapa yang bilang hari ini nggak ada perang? Hari ini perang asimetris, hari ini perang media, hari ini perang pendapat, hari ini perang Uhud zaman sekarang namanya Facebook, Badar zaman sekarang namanya Instagram, Khandaq zaman sekarang namanya Twitter. Tuh dia, disitulah beradu pendapat. Ada rambunya undang-undang ITE. Jangan mencela, jangan menghina, jangan memaki, jangan memfitnah, apalagi sebar hoax. Selain haram hukumnya waratabahu wadurat asli waratadaburu wakunu ibadullah ikhwana. Selain haram hukumnya juga merupakan pemecah belah umat. Sampaikan yang benar. Kalau ada orang memaki-maki Islam, katakan, apakah begitu ajaran agamamu? Kalau dia orang Islam dan memaki-maki Islam, katakan, apakah begitu akhlaknya Nabi? Kalau dia mencela ulama, katakan, mencela binatang aja nggak boleh, apalagi ulama kalau cela. Kalau dia memaki-maki pemerintah, katakan, apakah kau ingin mati dengan jahiliyah? Gak dikenal dalam Islam yang demikian, Pak. Ini saya sampaikan supaya tidak menjadi fitnah. Ada orang maulid dikatain bid'ah, ada orang tahlil dikatain bid'ah. Tega banget tuh mulut. Kalau ente nggak mau, ya udah nggak mau. Jangan sumpahin kita masuk neraka dong. Betul apa tidak? Lah kita doain mereka semua. Baca maulid bagaimana sih? Baca maulid gimana coba? Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Kita doain, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Kita minta, ya Allah rahmati orang-orang Islam. Kita doain semua. Ya Rabbi faqad kulla mudhib, ya Allah ampuni semua yang berdosa. Kita doain semua orang. Kita maulid itu bid'ah supaya masuk neraka. Itu kurang ajar banget itu mulut. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan kita seperti itu. Zaman Nabi nggak ada contohnya, ini juga kan ada contoh zaman Nabi. Kesal kita, zaman Nabi nggak ada. Tidak semua yang zaman Nabi nggak ada sekarang jadi haram, jadi nggak boleh. Kamu yang usah. Quran kagak ada zaman Nabi. Quran dicetak tahun 1736. Zaman percetakan udah jadi di zaman Barat pertama kali. Kita buka mesin cetak pertama kali oleh Yohanes Gutenberg. Sebelumnya Quran tulis tangan. Zaman Nabi Quran kagak ada, dihafal semua. Ayo,
Belum ada kemampuan tulis tangan. Rasulullah pernah berzakat pakai beras? Pernah? Enggak ada. Jangan kita bilang semua yang kagak ada zaman itu tidak, jangan begitu. Kalau antum tidak mau nggak apa-apa, tapi jangan tuduh saudara bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi dan melanggar ucapan Nabi, ketetapan Nabi maupun yang Nabi setujui. Kalau melanggar baru, selama tidak melanggar nggak apa-apa. Selama nggak melanggar, asal ada dasarnya. Kalau dipotong ucapan saya, ya. Selama nggak melanggar, asal ada dasarnya. Contohnya apa? Peringatan boleh, cuma diganti peringatan maulid. Sekarang gini deh, kita kumpul-kumpul ngaji, boleh tidak? Kita kumpul-kumpul ngaji sambil baca Quran, boleh tidak? Kita kumpul-kumpul ngaji baca Quran sama ceramah, boleh tidak? Itu maulid. Kita datang ke rumah orang yang meninggal, boleh tidak? Kesian dia nangis-nangis, kita datang bawa makanan menghibur, boleh tidak? Kesian kita datang ke situ buat ngobrol, boleh tidak? Boleh tidak? Daripada kita ngobrol, kita baca la ilaha illallah, boleh tidak? Kenapa jadi nggak boleh? Saudaraku, jangan demikian. Baik, waktunya sudah mau asar, saya harus tutup, closing, ya. Tadi kita belum mengeluarin itu kan, sedekahan. Belum kan? Tadi belum. Nyumbang masjid belum. Nah, ada yang belum nyumbang soalnya. Jangan lagi kalau belum nyumbang, kasih kesempatan. Kasihan, nggak kita doain, kasihan. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah Rasulullah SAW. Ikuti jejaknya yang seringan-ringannya. Bu, bapaknya suka marah nggak di rumah? Suka, kurang ajar Pak. Kurang ajar. Laki-laki yang paling kurang ajar, yang paling brengsek, yang paling berbahaya di rumah, lebih bahaya daripada narkoba, lebih bahaya daripada seks bebas, lebih bahaya daripada LGBT, lebih bahaya dari perkahwinan pelajar, lebih bahaya dari peredaran sabu adalah marah-marahnya bapak-bapak di rumah. Serius Pak, haram. Makanya ketika sahabat tanya, "Oh sini ya Rasulullah, nasihat aku ya Rasulullah," beliau menjawab, "La taghdab, jangan marah." Pak, kalau mau marah sana di pasar, jangan di rumah. Dengan anakmu yang tak berdaya, dengan istrimu yang tak berdaya, kurang ajar itu namanya. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan, kata Nabi. Yang paling sempurna iman seseorang itu yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik akhlaknya yang paling baik memperlukan istri dan anaknya. Bayangin, ini akmal isim tabdil dari kata kamil, yang paling sempurna iman. Bukan di masjid Pak, di masjid bisa jadi pencitraan. Kalau pencitraan ingat siapa ya? Ingat seseorang ya? Ya, di masjid pencitraan bisa. Pakai, wow ini shal, pakai kopiah, pakai apa? Pencitraan. Di rumah yang sebenarnya akhlak. Tanya bini lo, tanya anak lo, galak kan di rumah? Nabi lemah lembut di rumah. Bu, maaf saya nanya, lakinya keteknya ada bunyi nggak? Jawab, ada nggak? Kenapa Ustaz ngomongnya begitu? Lah, sudah Nabi yang terkecil aja nggak lo amalin. Maaf Bu, maaf. Rasulullah itu mulutnya wangi walaupun dari mana-mana. Laki-laki suami baru pulang kerja mulutnya bau nggak? Bau apa enggak? Bau apa enggak? Jelas. Enggak satu yang lain bau. Kok begitu? Lah memang. Jangan sembarangan. Umar bin Khattab, siapa yang berani sama beliau? Setan aja lari ngibrit. Kata Nabi, "Inna syaitanu la yafiru min dhili Umar." Sesungguhnya setan lari ngibrit daripada Umar. Umar salah Umar fajjan illa wa salah setan fajjan akhar. Tidaklah Umar berjalan di satu gang melainkan setan berjalan di gang lain.
saking setan takutnya Umar bin Khattab. Pendeta-pendeta yang ada di Yerusalem itu 40 hari mereka gemetar menyambut kedatangan Umar bin Khattab yang akan mengambil alih Masjidil Aqsa untuk dikembalikan kepada umat Islam. Nggak ada yang berani. Tapi pada waktu di perang melawan Romawi, Umar bin Khattab dan pasukannya kalah. Setelah diselidiki, kenapa? Karena umat Islam sudah meninggalkan siwak. Kalau meninggalkan siwak aja membuat umat Islam lemah. Lalu sekarang sok-sokan teriak Allahu Akbar takbir di tengah jalan tapi nggak menghidupkan sunnah Nabi. Terus bilang-bilang mau menang begitu. Jangan mimpi Pak, kalau sunnah Nabi kita tinggalkan, Allah berikan pertolongan. Dan salah satu sunnah Nabi yang paling berharga itu adalah persatuan. Sekarang beda pendapat dikatain kadrun, beda pilihan dikatain kufur, beda pilihan dikatain khilafah, beda pilihan dikatain HTI. Apa-apaan begini, fitnah begini semua. Beda pilihan biasa. Itu cuma beda pilihan antara memilih Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, tidak menjadikan kafir. Teman zaman dulu juga ada beda pilihan. Itu beda pilihan antara Prabowo Pak Jokowi, kenapa jadi musuhan? Yang sekarang aja mereka udah bersatu, dia masih musuhan. Ih, bagaimana ceritanya itu? Antara Pak Jokowi sama Pak Basuki, antara Pak Basuki Cahayapurnama sama Pak Anies Baswedan, kompak aja. Waktu itu pernah bertarung, sekarang masih ini nggak bisa move on namanya. Ya elah, masih baper. Ya Allah ya Rabbi, udah cukup. Jangan mau diadu domba, bersatulah kembali. Apapun, siapapun, agamanya, sukunya, kelompoknya, semua hentikan. Yang namanya fitnah itu, yang namanya hoax itu hentikan semua. Bersatu seperti dulu. Dulu kita bisa bercanda sama saudara teman-teman kita yang Cina, yang Kristen, main sama-sama, naik jalan sama-sama. Sekarang kenapa kita nggak bisa? Kenapa itu begitu? Jangan dong, ya, jangan. Mari bersatu kembali seperti dulu, karena semuanya Allah juga skenario yang paling hebat. Allah yang ciptakan berbeda. Ayuhan nas, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Artinya bineka tunggal ika, biar gampang, biar cepat. Betul? Jadi bineka tunggal ika punya siapa? Al-Quran yang menyatakan itu. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Demikian, karena menjelang waktu asar, tadi kotak amal udah kita edarin. Mudah-mudahan yang belum nyumbang sadar. Sekali lagi ya, yang belum nyumbang kasih kesempatan bersihan. Ini cepetan udah. Ini apa kayak ini cepetan. Yang belum nyumbang edarin sekali lagi edarin sekali lagi.
tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah mukmin mutakin presiden kami, wakil presiden kami, dan seluruh jajaran menteri-menterinya dan jajaran-jajaran pembantu menterinya. Ya Allah, jadikanlah mukmin dan mutakin anggota-anggota DPR, MPR, anggota BPK dan semua pejabat-pejabat negeri ini. Ya Allah, jadikanlah mukmin mutakin semua jajaran TNI dan Polri semuanya. Ya Allah, jadikanlah mukmin dan mutakin para hakim dan jaksa yang memegang segala yudikatif dan legislatif dan eksekutif di negara ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah pengusaha-pengusaha kami pengusaha-pengusaha yang mukmin dan mutakin. Allahumma ya Allah, kami yakin ya Allah, dengan mukmin dan mutakin maka barakat bainakum wa ghafur akan tercipta di Indonesia. Ya Allah, satukan hati-hati kami ya Allah, dan ada cerai-berai di antara kami ya Allah. Ya Allah, apabila di antara mereka ada yang berniat jahat kepada Islam, ada yang berniat jahat kepada Indonesia, ada yang berniat jahat kepada NKRI, beri pelajaran bagi mereka ya Allah, agar kami semua bisa melihat dan menyaksikan orang-orang yang jahat kepada negara, orang-orang yang jahat kepada agama, orang-orang yang jahat kepada persatuan dan kesatuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami membawa apa yang kami sampaikan tadi, kami tuangkan sebagian di buku sejarah dan insya Allah perbaikannya. Buku yang kami bawa ini jilid 1. Ya, wah, babe jualan buku. Agak, ini bukan jualan buku, ini menyebarluaskan kebaikan. Kalau jualan buku bukan mau kaya, itu jualan emas Pak, jualan berlian baru kaya, jualan tanah, jualan rumah baru kaya. Ini buku 5.000, 2.000 perak, tujuannya untuk menyebarluaskan kebenaran. Di buku ini saya tulis sejarah yang benar, di mana tidak pernah terjadi peperangan. Jadi dua tar yang bagian kedua yang revisi ya, nggak pernah terjadi peperangan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali, itu fitnah. Di buku ini saya tulis Islam masuk ke Indonesia bukan dari pedagang mujarab, tapi dari sahabat Rasulullah yang diutus. Di buku ini saya tulis zaman Utsman bin Affan sudah tiba di Kalingga, di Parah. Di buku ini saya tulis zaman Raja Sri Indra Parman di Jambi, Palembang, udah ada keputusan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya tulis semua biar lurus sejarahnya. Saya tulis tidak pernah Allah turunkan Yahudi. Saya tulis sejarah Yahudi dengan lengkap yang mulai tahun 930. Gak pernah Allah turunkan Nasrani. Saya tulis pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325, bukan pada zaman Nabi Isa. Saya tulis dengan tegas di sini, Islam bukan agama paling belakang. Islam itu agamanya dari Nabi Adam, agamanya Islam sampai Nabi Muhammad. Saya tulis di sini, Islam bukan menyempurnakan agama sebelumnya, nggak nyambung. Islam kagak ada hubungannya sama Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, kagak ada hubungannya. Karena Islam inna dina indallahil, dari sisi Allah langsung. Islam bukan dibawa pertama kali dari Muhammad, bukan. Nabi Isa juga bawa Islam. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Disebut dalam surat Soh bahwa mereka diajak kepada Islam. Siapa yang ajak? Nabi Isa. Ali Imran 52 saya tulis di buku jilid kedua. Pengikutnya bahkan saya tulis dalam buku jilid yang kedua, Fir'aun pun beragama Islam. Surat Yunus ayat yang ke-90. Namun Allah menolak keislaman Fir'aun. Kenapa baru sekarang kata Allah? Tapi yang menjadi catatan, Fir'aun teriak, wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku orang Islam. Faktum nama syahidin. Catatlah aku bersama orang yang menyaksikan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Tapi Allah tolak Islamnya Fir'aun. Saya tulis di buku supaya apa? Supaya jelas bahwa Fir'aun pun beragama Islam, namun Allah tolak Islamnya Fir'aun. Jadi biar tahu, biar paham bahwa dari zaman dulu sampai sekarang Allah cuma turunkan satu agama. Inna dina indallahil. Jangan pelit-pelit Pak, borong. Kasih saudaramu yang guru, yang kepala sekolah, kasih biar dia terbuka wawasannya. Begitu. Nah, kelar-kelar gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau di toilet. Ya. Teman-teman, jamaah Al-Kausar, saya ucapkan ribuan terima kasih sehingga acara hari ini berjalan dengan baik. Saya memang memfasilitasi
supaya bisa disambungkan dengan Babe Haikal. Alhamdulillah ACT sekuat tenaga di tengah kesibukannya Babe Haikal bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita tercerahkan dan mudah-mudahan Allah jaga beliau selalu sehat. Dan terima kasih atas segala dukungannya, dan insya Allah ACT terus membersamai di Al-Kautsar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Pak Anies Komarudin yang berada dari Akwal ACT pada kesempatan tadi. Semoga Allah tentunya dengan program-programnya. Ya, informasi bagi yang berminat untuk buku yang tadi silakan menghubungi DKM Al-Kautsar. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali.